observasi. Mulai dari awal, pengertian suatu teks yang membuat suatu klasifikasi mengenai suatu berdasarkan kriteria tertentu. Struktur: 1. Pernyataan umum, 2. Deskripsi bagian, 3. Deskripsi manfaat, 4. Deskripsi kesimpulan. Ciri-ciri umum teks laporan hasil observasi: isi bersifat objektif atau tidak memihak, ditulis berdasarkan fakta yang terjadi saat pengamatan dilakukan. Isi teks mengandung hal-hal yang menyimpang, disajikan dalam bentuk yang menarik. Isi teks harus ditulis secara lengkap dan sempurna. Ciri kebahasaan: mengandung kalimat definisi, mengandung kalimat deskripsi, frasa verba, frasa nomina, menggunakan konjungsi, menggunakan kata kerja, memakai istilah, menggunakan dua verba atau lebih disebut kalimat, persamaan kata atau sinonim, lawan kata atau antonim. Langkah-langkah penyusunan teks laporan hasil observasi: 1. Membuat judul laporan yang benar sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. 2. Menyusun kalimat pembukaan. 3. Menyusun isi laporan yang berisi gagasan pokok dan saran yang disertai alasan terhadap laporan hasil pengamatan. 4. Menulis kalimat penutup. Kaidah teks observasi: 1. Bersifat global dan universal. 2. Merupakan hasil penelitian terkini. 3. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 4. Objektif yang dibicarakan atau yang menjadi pembahasan adalah objek tunggal. 5. Merupakan sumber informasi dan merupakan bahan untuk pendokumentasian. Tujuan pembuatan teks laporan hasil observasi: 1. Mengatasi suatu masalah. 2. Mengambil suatu keputusan yang lebih efektif. 3. Mengetahui kemajuan dan perkembangan satu masalah. 4. Mengadakan pengawasan dan perbaikan. 5. Menemukan teknik-teknik baru. Sifat teks laporan hasil observasi: 1. Bersifat objektif. 2. Bersifat informatif. 3. Bersifat komunikatif. Syarat penyusunan teks hasil observasi: lengkap, informatif, tidak berisikan kesimpulan. Hal yang harus dilakukan ketika observasi: 1. Mencatat data yang diperlukan dan menyesuaikan dengan tujuan dan fungsinya. 2. Melakukan survei tempat dan melakukan observasi. 3. Menemui narasumber untuk wawancara sebagai berikut penguat dan referensi. 4. Mencatat hasil observasi. Contoh teks laporan hasil observasi yang berjudul lidah buaya. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup? Cukup. Selanjutnya dilanjut kelompoknya diskusi 2 orang untuk menentukan tujuan pembelajaran ini, yaitu KD 3.1, mengidentifikasi teks laporan hasil observasi secara tulis dan lisan. 1. Apa yang kamu amati? Tentukan struktur teks laporan hasil observasi dan apa yang kamu dapat dari membaca teks laporan hasil observasi. Informasi apa atau isi apa yang kamu dapat? Silakan. Ada pertanyaan kan? Terima kasih.
Sudah selesai? Waktunya sudah cukup. Saya minta dua kelompok, dimulai dari kelompok 1 dulu, untuk mempresentasikan dalam menganalisis atau mengidentifikasi teks laporan hasil observasi, mulai dari apa yang diamati, menentukan atau menganalisis strukturnya, dan apa yang diperoleh dari mengamati laporan observasi dari segi isi maupun informasi. Siap? Silakan. Laporan hasil observasi dari kelompok 1 adalah struktur analisis dari teks tersebut adalah 1. Pernyataan umum. Paragraf 2 terdiri dari deskripsi bagian. Paragraf 3 terdiri dari deskripsi manfaat, dan paragraf 4 terdiri dari kesimpulan. Informasi atau isi dari laporan hasil lidah buaya tersebut adalah lidah buaya mengandung zat seperti enzim, asam amino, mineral, dan vitamin. Dan yang kedua adalah lidah buaya berkhasiat sebagai anti-inflamasi atau jamur. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan. Satu lagi dari kelompok 2 untuk mempresentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan membacakan hasil mengidentifikasi kelompok kaki dan menganalisis tentang teks hasil observasi tentang lidah buaya dan struktur dari laporan hasil observasi teks lidah buaya. Paragraf 1 disebut struktur pernyataan umum. Paragraf 2 deskripsi bagian. Paragraf 3 deskripsi manfaat, dan paragraf keempat deskripsi kesimpulan. Dan isi atau informasi dari laporan teks hasil observasi lidah buaya. 1. Lidah buaya mengandung zat-zat seperti enzim, asam amino, mineral, vitamin, dan lain-lain. Dan kedua, lidah buaya berkhasiat sebagai anti-inflamasi atau anti-jamur. Demikian yang bisa saya sampaikan dari kelompok kami tentang mengidentifikasi atau menganalisis. Demikian, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Luar biasa. Hasil dari presentasi dari kedua kelompok dalam berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing untuk mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Bila tayangan mengamati tadi, betul, yang diamati adalah lidah buaya. Analisis strukturnya adalah 1. Pernyataan umum. Paragraf 2 deskripsi bagian. Paragraf 3 deskripsi manfaat, dan paragraf 4 deskripsi kesimpulan. Berarti teks laporan hasil observasi yang kamu amati tadi adalah strukturnya lengkap. Informasi yang kamu dapat adalah 1. Manfaat lidah. Yang kedua, khasiat lidah. Baik, rekan sekalian, luar biasa kalian pada kesempatan kegiatan belajar pagi ini. Anak sekalian, bagaimana kesan kalian pada pembelajaran pagi hari ini? Alhamdulillah. Ulangi. Alhamdulillah, Baik, dan apakah manfaat pembelajaran yang kamu dapat pada kesempatan pagi hari ini? Ya, yang awalnya tidak paham tentang teks laporan hasil observasi, sekarang menjadi paham tentang teks laporan hasil observasi. Luar biasa, bukan? Anak sekalian, alhamdulillah kalau pembelajaran pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kamu merasa berkesan dengan baik, dan mudah-mudahan kalian tetap semangat. Mudah-mudahan ke depan kamu selalu dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. 10 IPA 2. Lanjut
Sehat? Semua. Demikian anak sekalian pembelajaran pagi hari ini. Mudah-mudahan kamu selalu sehat dan tetap semangat dalam pelajaran selanjutnya. Dan marilah kita tutup dengan bacaan doa. Berdoa mulai. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.